Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Kalimatun itu kata atau kalimat dalam bahasa Indonesianya kalimat, kata. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan, ilmu konjugasi itu dari kata wahdah, wahid, satu. Maka ketika dikonjugasikan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, maka wahada yuwahidu menjadi tauhidan. Jadi kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Dalam bahasa Indonesia dipaksakan dengan struktur bahasa Arab, hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, hari ini saya makan nasi doang. Hari ini saya makan nasi saja. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tetapi kenapa? Karena la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak mengandung makna. Makanya ketika di pesantren ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi, tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu, ya, tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja. Nah, sehingga dengan ide kata persatuan membuat negara persatuan, negara kesatuan NKRI seperti ini, itu bagaimana orang bisa bersatu kalau tidak dalam kesetaraan? Karena bagaimanapun burung pun akan berkumpul dengan sejenisnya. Orang Mesir bilang at-tuyuru ala ashkaliha taqa, atau kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks, akan berkumpul dengan sejenisnya. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba, majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, nanti kita uraikan makna amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngobrol-ngabrik pelasuran. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir
adalah la ilaha illallah berdasarkan ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Filmnya Aladin, Bim Salabim, atau film Barbie, kata-kata jreng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Ya, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid, yang artinya di sini saja di alam dunia saja ketika seseorang mendukung seorang Jubaidan umpamanya presiden, dia memberikan bantuan balihonya, uangnya, dananya segala macam, ya saya kira begitu jadi dapat posisi kok. Iya, bukan dengan melakukan Jubaidan berulang-ulang. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wa dharra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali.